Singkat cerita, bersama Xiaowu, Lena pun masuk ke rumah tersebut untuk menyusul Mang Houjun demi memecahkan teka-teki yang selama ini belum terungkap. Ternyata di dalam rumah itu tersimpan roh pelindung legendaris yaitu Phoenix Api, peninggalan leluhur desa yang sengaja diwariskan secara turun-temurun, dan pada generasi ini Mang Houjun lah yang terpilih menjadi pewarisnya. Singkat cerita, Mang Houjun pun berhasil menyerap kekuatan dari roh pelindung Phoenix Api. Namun sayangnya karena pengaruh ucapan dari si kepala desa sebelumnya yang mengatakan orang-orang dari Sri Lanka berniat jahat, dengan brutal ia pun menyerang mereka. Selain itu, Mang Houjun yang belum bisa mengendalikan kekuatannya benar-benar menyerang dengan brutal. Meskipun pihak Tang San sudah berusaha keras untuk menekannya, namun kekuatan Mang Houjun sangatlah powerful karena dia sendiri sama sekali belum bisa mengendalikannya. Beruntung di tengah pertarungan itu, si siluman api yang terungkap adalah ayah Mang Houjun merasuki tubuh putranya tersebut demi membantunya mengontrol kekuatan Phoenix Api. Ia juga berusaha meyakinkannya bahwa sebenarnya kepala desa lah yang jahat karena obat yang selalu diberikan kepada putranya itu adalah ramuan yang mempercepat mutasi roh pelindung. Dikatakan jika mutasi berhasil, kekuatan roh pelindung orang tersebut akan menjadi berkali-kali lipat. Namun bukannya tanpa resiko. Karena jika orang yang meminumnya tak cukup kuat, maka tak hanya mutasinya gagal, tetapi orang tersebut akan dimakan oleh roh pelindungnya sendiri dan berubah menjadi siluman roh untuk selama-lamanya. Hal inilah yang terjadi kepada ayah Mang Houjun. Berkat bantuan dari ayahnya, sejenak Mang Houjun pun bisa lebih tenang. Namun emosinya yang masih belum stabil membuatnya mengamuk sekali lagi. Untung saja di saat-saat genting, si kepala akademi pun datang dan berhasil menghentikan kekuatan liar dari Mang Houjun. Kemudian si kepala akademi menjelaskan bahwa kekuatan dahsyat Mang Houjun yang lepas kendali jika dibiarkan akan sangat berbahaya. Sehingga ia harus segera disadarkan, atau pilihan terburuk jika kesadarannya tak juga kembali, maka satu-satunya jalan adalah dengan membunuhnya. Mendengar hal itu, Tang San pun segera mendekati Mang Houjun untuk menghindari pilihan terburuk. Meski itu dapat melukai dirinya agar Mang Houjun bisa tersadar. Ia lantas berusaha meyakinkannya bahwa Mang Houjun kini tak lagi sendiri. Ia akan memberinya sebuah rumah dan orang-orang di akademi akan menjadi keluarganya. Usaha Tang San pun tak sia-sia. Pengorbanannya tersebut menyentuh hati Mang Houjun sehingga ia bisa lebih tenang dan kekuatannya menjadi lebih stabil. Setelah insiden itu, mereka pun kembali ke desa untuk menginterogasi si kepala desa apa motivasinya dan dari mana ia mendapatkan obat mutasi tersebut. Si kepala desa mengungkapkan bahwa ia ingin mengembalikan desa ini di masa keemasannya dengan melahirkan master roh terkuat. Tujuannya tersebut didukung oleh orang yang bernama Bule dengan memberikan obat mutasi yang rutin ia berikan kepada Mang Houjun. Ia juga mengatakan kalau ia menemui Bule di kota, tepatnya sebuah tempat bernama Arena Pertandingan Roh. Singkat cerita, Mang Houjun pun percaya kepada Tang San, bersedia ikut bersama mereka untuk memulai hidup baru dan tinggal di Akademi Sri Lanka sebagai siswa baru. Beberapa hari pun telah berlalu. Suatu pagi, akademi mereka didatangi oleh seorang wanita yang berasal dari klan Cahaya Kibau, merupakan salah satu klan terkuat di dunia dahulu. Diketahui wanita tersebut bernama Ning Rongrong. Namun pertemuan mereka dikacaukan oleh Mang Houjun yang kembali kambuh dengan roh pelindung Phoenix-nya yang lepas kendali. Melihat hal itu, Dai Mumbai pun segera beraksi untuk menghentikan amukan kekuatan api tersebut. Tak lama setelah itu, Pak Kepala Akademi datang untuk menemui Ning Rongrong. Ning Rongrong lalu memperkenalkan diri dan memberikan surat dari ayahnya yang berisi permohonan agar putrinya bisa diterima sebagai siswa di Akademi Sri Lanka. Catatan, jika ia diterima, maka seluruh hutangnya di klan Cahaya akan dianggap lunas. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerimanya di Sri Lanka dan meminta Ausike untuk menemani latihan pertamanya, yaitu lari mengelilingi desa sebanyak 20 kali. Namun baru dapat satu putaran, Rongrong pun sudah kelelahan dan menyuruh Ausike untuk melanjutkannya sendiri. Sementara ia akan melepas penat dengan jalan-jalan di kota.
Di malam harinya, Pak Kepala Akademi mengumpulkan semua siswa untuk memberikan pelajaran pertama kepada Rongrong. Ia lalu menegurnya bahwa hari pertama saja Rongrong sudah berani membangkang dari tugas lari yang ia berikan. Nampaknya Rongrong ini adalah gadis yang sangat dimanjakan selama tinggal bersama klannya. Si Kepala Akademi pun kemudian bertindak tegas kepada Rongrong agar ia menunjukkan kelayakannya menjadi murid di akademi ini. Karena semua siswa di sini memiliki kemampuan. Ia mengancam jika Rongrong tak juga bisa didisiplinkan, maka segera kemasi saja barang-barangnya lalu tinggalkan Akademi Sri Lanka. Setelah keributan itu, Dai Mumbai pergi ke arena pertarungan roh di kota yang kemudian diikuti oleh anak-anak lain. Berbeda dari siswa-siswa lain yang tak ingin mencampuri masalah Ning Rongrong, Oishike datang menemui si kepala akademi untuk melobinya agar tidak mengusir gadis tersebut. Jelas kepeduliannya ini menunjukkan kalau diam-diam ternyata Oishike memiliki perasaan kepada Ning Rongrong. Pak Kepala Akademi lalu mengatakan bahwa ia hanya ingin memberi pelajaran gadis manja itu dan sama sekali tak berniat untuk mengusirnya. Oishike yang telah merasa lega pun menemui Rongrong untuk mencoba menenangkannya. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Ning Rongrong sebenarnya juga tak ingin meninggalkan Akademi Sri Lanka. Lalu ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang berwujud pagoda cahaya 7 bintang. Ia lalu menjelaskan bahwa setiap tingkat dari pagoda itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Meskipun sejauh ini ia cuma bisa menggunakan 2 tingkat saja, yaitu meningkatkan kekuatan fisik dan menambahkan movement speed kepada orang yang ia kehendaki. Sementara itu, rombongan Tangsan yang telah sampai di kota ingin melanjutkan penyelidikannya mengenai kasus di desanya Mang Hojun. Ia berencana untuk mencari bule, orang yang memberikan obat mutasi kepada si kepala desa yang dikatakan berada di arena pertarungan roh. Namun Dai Mumbai tidak ingin ikut karena ia lebih tertarik dengan pertarungan di arena roh demi menguji kemampuannya. Singkat cerita, mereka memiliki sebuah ide, yaitu dengan berpartisipasi dalam arena pertarungan dan menggunakan kekuatan Mang Hojun untuk memancing orang yang mereka cari agar keluar dari tempat persembunyiannya. Mulailah mereka menjalankan rencananya tersebut dengan mendaftarkan Mang Hojun sebagai peserta di dalam ajang pertarungan tersebut. Beberapa kali ia masuk ke dalam arena dan menunjukkan kekuatan roh pelindungnya di depan semua orang. Namun bule tak juga terpancing keluar. Di sini sebenarnya orang tersebut sudah mendengar mengenai kedatangan Mang Hojun dan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia tidak gegabah dan lebih memilih untuk mengamatinya terlebih dahulu. Keesokan paginya, semua siswa dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semalam. Ternyata berita mengenai roh pelindung api yang mengamuk di kota sudah menyebar luas dan sampai ke telinga sang kepala akademi. Dai Mumbai lah orang pertama yang paling ia salahkan, mengingat bahwa seharusnya sebagai siswa senior bisa memberikan contoh yang baik. Sementara Mang Hojun yang semalam mengamuk memperkenankan untuk bersedia dikeluarkan dari Akademi Sri Lanka. Namun Pak Kepala Akademi tak mensetujuinya dengan alasan bahwa Mang Hojun belum melunasi biaya pendaftaran. Di sisi lain, Master Xiao memiliki pendapat lain. Menurutnya ide Tangsan untuk menggunakan Mang Hojun sebagai umpan demi mengungkapkan lebih jauh mengenai kasus obat mutasi roh bukanlah ide yang buruk. Ia pun menyarankan agar misi ini dilanjutkan sampai tuntas dengan syarat mereka dilarang bertindak gegabah dan harus segera melapor ke akademi jika telah menemukan orang yang bernama Bule. Demi untuk melanjutkan misi tersebut, Mang Hojun dilatih untuk mengendalikan kekuatan roh pelindungnya agar insiden amukannya di kota tak terulang kembali. Singkat cerita, berkat saran-saran yang diberikan oleh Master Xiao, Mang Hojun pun menunjukkan peningkatan yang lumayan melalui pengontrolan emosi yang baik. Ia bisa mulai membatasi seberapa besar ia ingin mengeluarkan kekuatannya. Diperlihatkan juga, Dai Mumbai mulai bersimpati kepada Master Xiao mengenai pembelajaran tentang teori seputar dunia roh yang ternyata memang ada gunanya. Sementara itu, Oishike yang tengah mabuk asmara mondar-mandir membawakan makanan dan melayani si gadis manja, Ning Rongrong. Rongrong yang merasa risih mendengar keributan akhirnya keluar menghampiri Mang Hojun yang tengah berlatih keras untuk mengendalikan kekuatan Phoenix-nya. Namun ia mengatakan bahwa latihan mereka ini percuma, karena menurutnya roh pelindung milik Mang Hojun itu memang tidak sempurna. Akan tetapi, Dai Mumbai malah berkata tidak akan ada usaha yang sia-sia. Ia pun tidak menghiraukan saran dari Rongrong dan tetap menyuruh Mang Hojun agar melanjutkan latihannya. Di malam harinya, Mang Hojun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan roh demi menuntaskan misi mereka.
Sayangnya meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix, orang yang mereka cari tidak juga muncul. Ditambah lagi, uang mereka juga semakin menipis jika harus terus-terusan mengikuti acara tersebut. Singkat cerita, mereka pun sadar bahwa pertarungan yang mereka sajikan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi Mang Hao-jun. Lantas Daemubai memiliki sebuah ide di mana kali ini ialah yang akan maju sebagai penantang Mang Hao-jun agar pertandingan bisa lebih seru sehingga dapat menarik perhatian dari banyak orang. Malam harinya, mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Jelas kekuatan Daemubai ini tidak bisa diremehkan. Diperlihatkan, tak hanya mampu menghindar, ia bahkan mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan Mang Hao-jun sampai Mang Hao-jun sendiri kelelahan karena kehabisan tenaga. Di jajaran para penonton terlihat bule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun di sini ia justru tertarik dengan Xiaowu dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut seusai pertarungan. Singkat cerita, di jalanan yang sepi, Tang San dan Xiaowu dihadang oleh orang-orang suruhan bule. Namun Tang San tak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka. Hal ini karena ia merasa mungkin orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari. Dan benar saja mereka di sini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari. Dengan mudahnya Tang San dan Xiaowu menghajar orang-orangnya dan memaksa bule buka mulut mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desanya Mang Hao-jun. Bule lalu mengatakan kepada Tang San bahwa obat-obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya. Namun sayangnya ini adalah jebakan. Begitu laci itu dibuka, ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai Xiaowu. Kemudian bule mengatakan kalau ia akan memberitahukan di mana Tang San bisa mendapatkan obat penawar racunnya asalkan Tang San membiarkannya tetap hidup. Ia menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama Desa Pertarungan Bintang dengan menunjukkan surat darinya. Pagi harinya kembali ke akademi, Tang San menceritakan semuanya kepada kepala akademi mengenai pertemuannya dengan bule, gas yang meracuni Xiaowu, serta di mana ia bisa mendapatkan obat penawarnya. Singkat cerita, semua siswa pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan Pertarungan Bintang. Namun ia tak menyampaikan tujuan sebenarnya dan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu Oishike mendapatkan cincin roh ketiganya. Pendek cerita, Tang San, Xiaowu, dan Master Xiao pergi terlebih dahulu ke Desa Pertarungan Bintang. Diperlihatkan situasi di sana sangatlah mencekam dengan diselimuti kabut di mana-mana yang membuat tempat tersebut semakin terkesan mengerikan. Belum jauh masuk ke dalam desa, mereka sudah dihadang oleh kelompok bandit yang ingin merampok mereka. Namun Master Xiao lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki 7 cincin roh pelindung. Hal ini sontak membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari mangsa yang lebih lemah. Tentu saja ini hanyalah sebuah trik dari Master Xiao untuk menipu orang-orang jahat tersebut. Tanpa menyia-nyiakan waktu, mereka pun sepakat untuk mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya. Akan tetapi, Tang San dan Xiaowu lah yang akan menemuinya, sementara Master Xiao hanya akan memantaunya dari kejauhan. Di sini secara tak sengaja Master Xiao mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa, yang menyerang rombongan Daemubai yang harusnya menyusul mereka. Karena khawatir akan hal itu, Master Xiao pun segera mengubah rencana dengan menyuruh Tang San dan Xiaowu kembali ke penginapan dan menunggu di sana. Sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu Daemubai. Sayangnya setelah melihat Master Xiao yang sudah berpisah dengan mereka, bandit-bandit yang sebelumnya kembali datang untuk mengapung Tang San dan Xiaowu. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka seseorang misterius muncul dan dengan mudahnya mengalahkan bandit-bandit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya. Ternyata pria inilah yang selama ini Tang San tunggu-tunggu. Diketahui ia bernama Ye Shikyu. Kemudian, ia mengatakan jika Tang San menginginkan obat penawar yang ia miliki, Tang San harus bersedia menjalankan sebuah tugas darinya, yaitu memecahkan botol yang ia berikan di hadapan seorang master roh yang bernama Du Guyan di hutan Pertarungan Bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sementara itu, Master Xiao berhasil bergabung dengan rombongan Daemubai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan siluman roh yang dibicarakan orang-orang desa.
Tak lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tang San, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Dalam diskusi mereka, banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tang San dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Pak Kepala Akademi menyuruh Tang San agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain. Huolena yang penasaran bertanya kepada Tang San. Namun mengikuti saran dari Kepala Akademi, ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum Xiaowu benar-benar aman. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiaowu. Tugas ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan terburuk jika Tang San memecahkan botol itu, ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya. Demi menghindari hal itu, ia pun berjanji jika diberi waktu 1 bulan, ia bisa membuatkan penawar untuk Xiaowu. Namun Tang San ragu jika Xiaowu mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya. Jika hal ini memang berbahaya, ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian. Bagaimanapun juga dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan Xiaowu. Tetapi kesungguhan Tang San ini justru disindir oleh Master Xiao dengan mengatakan sebenarnya Tang San ingin menolong atau membunuh. Di tengah drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Duguyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman, ditemani 2 pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa, yaitu dengan menangkap Duguyan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari Sikyu lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiaowu. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiao mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi. Singkat cerita, besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Oishike demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Oishike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik. Salah satunya adalah sosis pemulih energi. Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Xiao menyadari kehadiran Suyanto, orang dari Balai Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Singkatnya, dari atas mereka melihat siluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Oishike. Lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya. Alhasil berkat kekompakan mereka, siluman tersebut berhasil ditangkap. Dan setelah menyerap cincin roh ketiganya, kini Oishike pun mendapatkan kemampuan baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan. Namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Menurut legenda, kera raksasa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis siluman roh di dunia dahulu. Bahkan dikatakan seorang master roh dengan 8 cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Dan benar saja, satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dari kejauhan, ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto. Bersama roh pelindungnya, Master Xiao memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau. Selang beberapa waktu muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Master Xiao mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerja sama untuk memusnahkan para manusia. Kembali ke rombongan Tang San, mereka yang sudah tersadar dari pingsannya, dan Hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksasa itu sudah pergi dengan membawa Xiaowu. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiaowu menggunakan kemampuan baru dari Oishike. Tang San yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang ia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya.
Keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali Tang San dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa. Ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan level Tang San yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu, Master Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tang San. Resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tang San bisa langsung hancur. Mendengar keributan itu, datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah Du Guyan, wanita yang dicari Tang San, lengkap dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tang San. Master Xiao menyarankan agar Tang San sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan. Akan tetapi Tang San yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiao Wu menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba tersebut. Setelah menyerap cincin roh ketiganya, Tang San pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang terguncang menerima kekuatan yang begitu besar. Du Guyan yang menghampirinya berusaha menolong Tang San. Akan tetapi gas hijau yang berada di tangan Tang San kini berpindah ke tubuh Du Guyan. Tentu kita masih ingat kalau gas hijau ini berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tang San yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu, Xiao Wu yang sebelumnya dibawa oleh siluman kera raksasa terlihat aman-aman saja, karena ternyata siluman ini adalah teman lama Xiao Wu yang bernama Erming. Disinilah terungkap bahwa Xiao Wu memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh siluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini, Xiao Wu juga memiliki 3 cincin roh. Kembali ke tempat Tang San, ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiao Wu, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Teman-temannya membiarkannya ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Dai Mubai tengah bertarung melawan kakak dari Su Ying yang ingin membawa adiknya tersebut untuk pulang. Meskipun sebenarnya Su Ying menolak karena ia ingin tetap berada di Akademi Sri Lanka. Namun setelah melihat banyak orang yang bermunculan, ia pun akhirnya menyerah dan pulang sendiri. Singkat cerita, Tang San berhasil menemukan Xiao Wu dan bertarung melawan Erming meskipun kesadarannya kini sudah hilang. Pak Kepala Akademi dan Master Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tang San dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiao Wu yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan akan membuat Tang San tidak bisa naik tingkat lagi, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Xiao dan Pak Kepala Akademi pingsan, Xiao Wu berencana menyerap sebagian kekuatan siluman laba-laba tersebut agar Tang San bisa menguasai tubuhnya kembali. Sayangnya karena siluman laba-laba tersebut yang masih mendominasi tubuhnya, di luar kesadaran Tang San menusuk Xiao Wu menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Dan hingga akhirnya usaha Xiao Wu pun berhasil meskipun ia harus menerima luka dari serangan Tang San sebelumnya. Tak lama setelah itu, semuanya pun berkumpul yang sudah mendapati Tang San dan Xiao Wu tengah pingsan. Tang San yang sadar terlebih dahulu sangat syok ketika ia tahu bahwa dirinya lah yang telah melukai Xiao Wu. Beranjak dari hutan pertarungan bintang, Xiao Wu pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Kedua pengawal Du Guyan yang masih penasaran dengan Tang San datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh siluman laba-laba. Lalu mereka juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tang San yang kemudian berpindah ke tangan Du Guyan. Namun Tang San menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau sudah salah lihat. Setelah mereka pergi, Tang San lalu diperintahkan Master Xiao pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiao Wu. Namun di sana ia malah bertemu dengan Sikyu dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Du Guyan sudah berhasil ia selesaikan, Sikyu menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiao Wu. Namun sebelum pergi, Sikyu mengatakan bahwa ia sangat terkesan kepada Tang San yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tang San menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia dahulu yang dipimpin oleh Tang Hao yang ternyata adalah ayah dari Tang San.
Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tangsan ternyata adalah legenda Master Roh yang memiliki 9 cincin yang dulu pernah bertempur melawan Balai Roh Pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tangsan minat bergabung dengan organisasinya adalah dengan mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Shishi. Jika Tangsan berhasil menyelesaikan ujian tersebut, Tangsan bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada. Setelah kembali ke penginapan, Tangsan segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiaowu demi mempercepat pemulihannya. Sembari menunggu Xiaowu siuman, Tangsan menceritakan mengenai ayahnya kepada Master Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Ia kini mengingat sebelum ayahnya pergi memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia dan Tangsan akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini Master Xiao memberikan saran agar Tangsan tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh karena meskipun di Akademi Sri Lanka kekuatan Tangsan terlihat lumayan, namun sebenarnya di dunia dahulu kekuatannya tersebut tidak ada apa-apanya. Malam harinya, Su Ying terlihat sudah mulai akrab dengan Dai Mubai. Dai Mubai lalu membantu Su Ying dengan merebusnya di atas api untuk menghilangkan cacing pelacak aroma yang membuat kakak Su Ying selalu tahu keberadaannya. Sementara itu, Mang Hojun yang sangat membenci bule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh, meminta Tangsan mengantarkannya untuk balas dendam. Namun ketika mereka sudah menemuinya, Mang Hojun justru mengurungkan niatnya tersebut karena ia mengaku tak ingin menjadi pembunuh seperti dia. Tak lama setelah kepergian Tangsan, Sikyu datang menemui bule. Di sini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah bule yang tak pandai menjaga rahasia, membuat semakin banyak orang yang mengetahui eksistensinya. Tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Xiao mengharuskan semua siswa agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiaowu yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri yang akhirnya membuat ia muntah-muntah. Dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tangsan yang kasihan kepada Xiaowu yang belum sarapan memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaring untuk menyimpan berbagai macam benda. Oishiki yang mempergoki mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tangsan tersebut. Kemudian Xiaowu juga menunjukkan cincin roh barunya meskipun ia enggan menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Setelah itu, Xiaowu juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu yang pertama, dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain. Dan kemampuan kedua adalah super speed, yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangat cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung. Dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal, maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka, dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Dalam perjalanan yang berat itu, Tangsan dan Dai Mubai lah yang memiliki stamina paling baik, sehingga dalam usaha tersebut, mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain. Meskipun tugas ini nampaknya sangat berat, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik. Malam harinya, Hulena menemui Dai Mubai untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Dai Mubai, menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Dai Mubai untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Dai Mubai telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun bertarung dibantu oleh Tangsan yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi nampaknya kakak Dai Mubai ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu, kelompok Tangsan lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus Dai Mubai yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya.
Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak Daemubai. Akan tetapi kakak Daemubai tidak menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan 7 siswa akademinya melawan dia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah, maka Daemubai akan ia bebaskan. Namun jika ia menang, Daemubai harus ikut pulang dengannya serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Dan ia akan memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya. Dengan penuh percaya diri, Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak Daemubai utarakan. Malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut. Namun Master Shao tidak akan mengikut sertakan Hulena karena menurutnya Hulena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Shao juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Shao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Su Ying dan Xiao akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tang San, Daemubai, dan Mang Hojun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishike dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Su Ying dan Xiao dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi, dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishike dan Rongrong, meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan. Sementara 3 petarung inti, Tang San, Daemubai, dan Mang Hojun harus bisa menciptakan combo yang mematikan. Tang San sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Daemubai sebagai fighter dengan damage tinggi dan Mang Hojun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Shao mulai berpikir untuk mengadakan sparring para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Besoknya, 2 tipe support, Oishike dan Ning Rongrong, dilatih untuk bertarung melawan Mang Hojun yang notabene-nya jelas bertipe petarung. Pada awalnya, semua meragukan 2 support tersebut bisa mengalahkan Mang Hojun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur. Namun berkat kerjasama yang baik, Mang Hojun pun mengakui kekalahannya. Pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun, apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja. Sementara itu, Hulena yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, didatangi oleh seorang pria dari Balai Roh Pelindung. Di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan Suyanto karena Suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Daemubai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak Daemubai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Hulena lalu segera pergi untuk mencari kakak Daemubai. Tak butuh waktu lama, pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak Daemubai. Singkat cerita, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak Daemubai. Mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan Hulena. Akan tetapi ternyata kakak Daemubai datang ke pertandingan tersebut dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Walaupun terlambat, kakak Daemubai kini telah tiba di arena pertarungan. Mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima, Tang San menawarkan sosis pemulihan dari Oishike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun dengan penuh percaya diri, ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak, ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Dan Daemubai yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban. Ditambah lagi ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Hojun kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Akhirnya 5 fighter lah yang maju untuk menghadapi kakak Daemubai. Dari sini Daemubai lah yang memberikan perintah. Dirinya, Mang Hojun, Su Ying, dan Xiao akan terus melancarkan serangan, sementara Tang San dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya.
Sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang, tim yang dipimpin Daemumbei ini mengalami blunder. Meskipun serangan-serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan, namun tak satu pun yang bisa melukai kakak Daemubai. Disinilah letak kesalahan dari Daemumbei, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat ke dadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ning Rongrong dan Oishike terlibat masuk ke dalam arena. Sebagai serangan pertama, Ning Rongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah. Berikutnya, Oishike yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karena ia menggunakan sejenis peralatan sulapnya. Dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak Daemubai. Tanpa jeda, Mang Hojun mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tang San sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak Daemubai. Kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan Xiaowu yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ning Rongrong yang membuat kakak Daemubai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini, kakak Daemubai pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu. Seusai pertarungan, Daemubai mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal sehingga membuat semuanya diambang kekalahan. Ia lalu mengungkapkan bahwa dulu sebelumnya ia menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh untuk bisa memenangkan pertarungan. Namun ia kini sadar bahwa sebuah pertarungan tidak serta-merta selalu mengandalkan kekuatan, melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan. Mendengar hal itu, Tang San tak sedikit pun menyombongkan dirinya. Ia tetap menganggap bahwa Daemubai akan selalu menjadi ketua tim yang hebat dari para murid Akademi Sri Lanka yang membuat semuanya sangat terharu. Keesokan paginya, Tang San dan Daemubai dipanggil untuk menemui dua orang dari akademi lain yang mencari mereka dan ternyata salah satunya adalah Du Guyan, wanita yang Tang San temui di hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari Akademi Tiando yang berada di bawah naungan kerajaan Tiando. Ia juga menjelaskan bahwa semalam ia sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka melawan kakak Daemubai. Jadi maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Tang San dan Daemubai untuk mengikuti turnamen pertandingan Master Roh terbesar di dunia dahulu yang akan diadakan oleh Balai Roh Pelindung. Seperti yang sudah disinggung oleh kakak Daemubai kemarin. Namun karena Sri Lanka bukan akademi resmi, sedangkan yang boleh berpartisipasi dalam pertandingan tersebut hanya akademi resmi, maka di sini ia mengajak mereka berdua ikut serta atas nama Akademi Tiando. Tang San yang sangat loyal kepada Sri Lanka tanpa pikir panjang menolak tawaran tersebut. Namun berbeda dengan Daemubai yang terlihat masih berpikir karena ini adalah kesempatannya bisa kembali bertarung dengan kakaknya yang diketahui adalah ketua tim dari tim yang mewakili akademinya. Karena Daemubai yang belum bisa memutuskan, mereka pun diberi waktu 1 hari agar bisa mempertimbangkannya secara matang. Kemudian Daemubai menceritakan kepada Tang San alasan dibalik keraguannya mengambil keputusan tersebut. Dari sini terungkap bahwa Daemubai ternyata adalah seorang pangeran dari kerajaan Xingluo. Namun sang kakala yang dianggap lebih kuat dan berbakat, sementara dirinya selalu dianggap yang paling lemah hingga akhirnya menjadi yang terlupakan. Kini ia melihat bahwa tawaran ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan sang kakak dan membuat keberadaan dirinya diakui oleh semua orang di kerajaan. Mendengar alasan itu, Tang San pun bersimpati dan mengatakan akan selalu mendukung apapun keputusan dari Daemubai. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui para utusan Akademi Tiando. Disinilah akhirnya Daemubai menyampaikan keputusannya yang menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan mereka. Mendengar hal itu, utusan tersebut pun sama sekali tak menepis tuduhan Daemubai dan membenarkan semua perkataannya. Akan tetapi di luar itu semua, sebenarnya putra mahkota kerajaan Tiando memang ingin membantu Daemubai. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Du Guyan jatuh pingsan yang membuat Tang San berpikir bahwa mungkin racun dari botol hijau sebelumnya kini mulai bereaksi. Mereka pun sepakat untuk membawanya kembali ke desa untuk beristirahat. Setelah sampai di desa, Oishike memberinya makanan yang ia buat dengan kekuatan roh pelindungnya.
Sayangnya hal itu kurang membantu sehingga rekannya memutuskan untuk kembali ke kerajaan agar di sana Duguyan bisa diobati. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando ingin menemui Dai Mumbai perihal tujuan sebenarnya di balik bantuan yang ditawarkan sebelumnya. Namun pertemuan mereka bukan di kerajaan Tiando, melainkan di kota yang bernama Sisi untuk menemui sang putra mahkota. Hal ini karena pertemuan tersebut benar-benar rahasia. Singkat cerita, semua siswa Akademi Sri Lanka pun dikumpulkan. Pak Kepala Akademi lalu menyampaikan mengenai Tangsan dan Dai Mumbai yang ditawari untuk ikut dalam ajang bergengsi di dunia dahulu mewakili Akademi Tiando, meskipun dengan tegas mereka telah menolaknya. Kemudian ia menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar kali ini adalah yang terbesar, sehingga Akademi Sri Lanka akan menjadwalkan untuk berangkat bersama-sama pergi ke ibu kota kerajaan Tiando, meskipun bukan untuk berpartisipasi, melainkan hanya demi bertemu dengan Master Roh dari seluruh penjuru dunia dan melihat dunia dahulu yang sesungguhnya. Sebelum keberangkatan mereka, secara pribadi Tangsan menemui Master Xiao untuk meminta izin mampir ke kota Sisi demi mencari informasi mengenai tim Dewa Iblis, karena kebetulan perjalanan kali ini melewati kota tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ia benar-benar ingin segera menemui ayahnya dan mengungkap semua rahasia yang selama ini tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Namun di sini Tangsan tidak mengatakan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menemui putra mahkota kerajaan Tiando kepada Master Xiao. Akhirnya perjalanan panjang menuju kerajaan Tiando pun dimulai dengan diiringi musik yang menggambarkan eratnya kebersamaan mereka layaknya sebuah keluarga. Dodo memberi yang terbaik. Lumayan jauh berjalan, mereka sampai di sebuah tempat berpasir yang sangat mencekam karena dihiasi oleh mayat-mayat para Master Roh yang diikat di tempat tersebut. Lantas mereka pun memutuskan untuk memberikan pemakaman yang layak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota tempat Dewa Iblis dan memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian secara rahasia, Tangsan dan Dai Mumbai ditemui oleh pembawa pesan kerajaan yang menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando saat ini tidak bisa menemui mereka dan berjanji akan menemui mereka di kota Tiando untuk membicarakan permintaan bantuan untuk mengalahkan kakak dari Dai Mumbai. Di malam harinya, Tangsan dan Xiao menyelinap keluar untuk jalan-jalan di pasar malam. Setelah cukup berkeliling, mereka mendengar suara tangisan dan memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari tangisan seorang wanita yang menurut warga lokal wanita itu sudah lama gila karena suaminya meninggal di arena pertarungan Master Roh melawan tim Dewa Iblis. Kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa tim Dewa Iblis memang terkenal kuat dan sangat kejam. Mereka akan membunuh siapapun lawannya di arena pertarungan dan jika lawannya masih hidup mereka akan mengikatnya di gurun pasir persis dengan apa yang Tangsan saksikan di perjalanan kemarin. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis yang berjalan mendekati mereka. Tanpa disangka-sangka ternyata ia adalah Waseng, teman lama Tangsan di Akademi Balai Roh Pelindung yang terakhir kita lihat membunuh anak Pak Wali Kota. Lama tak jumpa, mereka pun memutuskan untuk mengobrol-ngobrol bersama. Waseng lalu membenarkan bahwa memang ialah orang yang telah membunuh anak Pak Wali Kota. Sekaligus ia ingin meminta maaf karena ulahnya lah Tangsan yang menerima getahnya. Ia juga menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, ia terus berkelana tanpa tujuan hingga akhirnya sampai di kota ini dan mengikuti sebuah pertarungan roh ilegal. Dalam ajang tersebut ia nyaris mati. Namun ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi dari roh pelindung harimau biasa menjadi roh pelindung harimau darah. Semenjak itulah kekuatannya meningkat drastis dan diterima bergabung di tim Dewa Iblis. Waseng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini, menindas mereka semua dan membunuh siapapun yang tak patuh. Hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas. Pembicaraan pun ditutup dengan Waseng yang berbaik hati besok akan menjemput Tangsan untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya. Keesokan harinya, semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tangsan memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan. Pak Kepala Akademi yang sudah mengetahui tujuan Tangsan yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiao dan Master Xiao untuk menemaninya. Setelah perpisahan yang mengharukan, sisanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Tiando.
Namun belum jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksasa yang disebabkan oleh amukan siluman roh di sana yang bernama Sukaku, seekor siluman roh padang pasir yang berwujud menyerupai seekor kambing. Akibat hal itu, semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula rombongan Sri Langke yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Daemubai dan Ningrongrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah. Namun karena menyadari Su Ying yang masih terjebak di luar, Daemubai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya. Singkatnya, berkat bantuan dari roh pelindung Ningrongrong, Su Ying berhasil diamankan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Oishike dan Mang Hojun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dahsyat. Terlebih lagi, tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Mang Hojun lepas kendali dan justru menyerang siluman roh Sukaku. Beruntung Oishike dengan sigap berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Tangsan dan Xiaowu berhasil selamat dengan berlindung di bawah puing-puing. Terlihat tak jauh dari mereka Hulena yang pingsan terombang-ambing oleh tornado tersebut. Dengan bantuan Xiaowu dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia berhasil menangkap Hulena sehingga terhindar dari petaka tersebut. Hal ini menjadi kali keduanya ia diselamatkan oleh Tangsan, sedangkan yang pertama diselamatkan dari serangan kakak Daemubai. Ia pun berjanji akan membalas hutang budi ini suatu saat nanti. Di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiando sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi karena semalam ia telah menculik bayi siluman roh Sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk. Di waktu yang bersamaan, Hwaseng bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tangsan untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh. Namun saat tahu bahwa utusan kerajaan Tiando lah yang memicu badai pasir ini, mereka langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya 4 cincin roh. Ketua tim Dewa Iblis bernama Mengli menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak Sukaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika si pembawa pesan menolak, maka ia takkan segan untuk membunuhnya sekarang. Akan tetapi karena ia terlalu takut, Tangsanlah yang bersedia maju untuk menggantikannya. Sampai akhirnya dengan ditemani Xiaowu, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak Sukaku untuk dikembalikan kepada induknya. Setelah anaknya kembali, seketika badai pun langsung menghilang. Setelah kembali, ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tangsan. Sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya, Tangsan ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri. Jelas Tangsan dengan tegas menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya. Sontak hal ini membuat Tangsan tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan tegas ia pun mengatakan sama sekali tak berminat bergabung dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh. Sebagai taruhannya, jika Tangsan menang, maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini. Dengan penuh percaya diri, Mengli pun menyambut baik tantangan tersebut dan menyuruh Tangsan mempersiapkan diri bahwa pertarungan arena roh akan dimulai 1 hari lagi. Setelah tim Dewa Iblis pergi, para warga yang mendengar tantangan tersebut pun berdatangan untuk mendukung Tangsan karena kemenangannya memberikan harapan besar kepada mereka agar terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Di sisi lain, ternyata Ningrongrong dan Oishike juga mendengar pembicaraan Tangsan dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya. Lantas ia pun menceritakan kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang kuat yang setidaknya memiliki 4 cincin roh. Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak Daemubai yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Langke. Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Diperlihatkan tak seperti biasanya, kali ini Master Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah nekat Tangsan dan malah angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid ingin terlibat atau tidak. Sebagai ketua kelas, Daemubai ternyata sepakat dengan Master Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang. Ditambah lagi fakta mengenai Tangsanlah yang secara sepihak melontarkan tantangan itu sehingga yang lain tak harus ikut campur. Mendengar ucapan itu, Mang Hojun langsung panas dengan mengatakan kalau Daemubai ini pengecut dan hanya takut mati. Alih-alih mematuhinya, Mang Hojun justru menantang Daemubai untuk bertarung dengannya di luar.